Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah memanggil kami untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Putramu. Bantulah kami agar dapat bertobat dengan sungguh-sungguh, sehingga kami selalu siap siaga menyongsongnya. Sebab dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya, dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Makanannya belalang dan madu hutan. Lalu datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi ketika melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah Yohanes Pembaptis kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular berbisa, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, 'Abraham adalah bapa leluhur kami.' Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi Dia yang datang kemudian setelah aku lebih berkuasa daripada aku, dan aku tidak layak membawa kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu sekam itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih. Penginjil Matius menceritakan tentang Yohanes Pembaptis. Dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan berseru-seru, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Seruan ini mau mengajak Anda dan saya pada masa Advent minggu kedua ini untuk bertobat. Bertobat berarti mengubah haluan kita. Mungkin minggu kemarin atau hari-hari yang lalu kita telah melakukan kesalahan dan dosa.
kita mesti bertobat, mengaku dosa kepada Tuhan melalui imamnya. Dan percayalah bahwa pada saat kita mengaku dosa, semua dosa kita, baik dosa berat maupun ringan, telah diampuni. Maka marilah datang kepada Tuhan, mengaku dosamu, maka kita akan sungguh-sungguh mempersiapkan diri menyambut kedatangan Al-Masih di tengah-tengah kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa kapak telah tersedia di pohon yang tidak berbuah. Ini artinya jika kita tidak bertobat, kita akan mendapat upah setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi jika kita bertobat, maka ketika Al-Masih datang, Ia akan membaptis kita dengan Roh Kudus. Kita akan menerima kuasa-kuasa Roh Kudus yang membuat pikiran kita, perkataan kita, dan perbuatan kita sesuai dengan ajaran Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita bertobat. Mari kita mempersiapkan diri menyambut kedatangan Al-Masih. Semoga demikian. Marilah kita berdoa. Tuhan Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengajarkan kami untuk bertobat. Bantulah kami dengan Roh Kudus agar kami sungguh-sungguh bertobat di masa Advent ini untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Al-Masih. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Semoga Bapak, Ibu, saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.